pilihannya. Jadi bentuknya juga standar ya, kotak dan sebagainya. Jadi kalau kita mau bikin variasi bentuk dan sebagainya ini agak susah ada di aplikasi ini. Ini ada start new project-nya. Ini kalau misalnya nanti kalau kalian ingin mengikuti langkah-langkahnya juga nanti silakan. Kemudian nanti di sini dibuat bikin teksnya dan sebagainya, tinggal digeser aja ya. Jadi nanti di sini dia tuh ada yang namanya label, tinggal digeser ini untuk membuat labelnya. Ini ya, label ini untuk membuat label monitoring suhu dan kelembapan prodi apa, tahun berapa dia. Kemudian nanti di sini ada data suhunya. Ini untuk menampung variabel suhunya. Ini ya, kita ada horizontal arrangement-nya, nanti ada filternya. Ya ini ya, ini ada labelnya kita taruh sini. Ini akan digunakan untuk menampung data suhunya. Jadi nanti informasi suhu yang di Firebase nanti dia akan ditampilkan di sini, gitu ya. Ini juga nanti ada kelembapan juga sama, ini labelnya, kemudian nanti dikasih satu kotak lagi di sini dia tuh dipakai untuk menampilkan data kelembapan. Ini desainnya cukup simpel, nanti ya dikasih logo dan sebagainya juga bisa ya. Nanti silakan diikuti aja yang di sini. Nah ini ada logonya PES dan sebagainya, gitu ya. Oke, setelah kita buat desainnya, jadi yang di sini itu buat desainnya dulu. Sekarang kita akan mengkoneksikan ke Firebase ya. Jadi misalnya dari SP32 tadi sudah terkoneksi ke Firebase-nya. Nah, sekarang di HP kita sudah ada aplikasi. Nanti di aplikasi MIT ini ada di HP kita. Nanti ya di situ dia akan mengambil data yang ada di Firebase-nya tadi ya. Jadi data yang di Firebase nantinya dia akan diambil oleh si aplikasi ini. Caranya gimana? Tadi kan kita udah menyimpan web API key-nya dari Firebase, link database-nya dari Firebase, database grid-nya dari Firebase. Nanti ini juga sudah diambil datanya, Firebase token-nya nanti database grid-nya. Jadi ini waktu kita tadi meng-create Firebase-nya, ini sudah kita buat datanya. Ini kita sudah simpan di Notepad misalnya. Nah, data ini akan kita gunakan di MIT Application Inventor untuk koneksi ke sisi Firebase-nya tadi, gitu ya. Ini pakai drag and drop, jadi nggak perlu programming if then dan sebagainya. Ini nanti dia cukup di drag and drop-nya aja ya. Ini ada kontrol, ada logic dan sebagainya. Ini sudah amanahnya di apa saja dimasukkan ada suhu. Ya, label suhu teksnya, join, gas value dan sebagainya. Ya, ini untuk mendapatkan data suhunya. Kemudian dia nantinya untuk mendapatkan data kelembapannya. Nanti juga bisa di sini ya. Nah ini kalau udah semuanya sudah lengkap. Kemudian nanti di sini dia itu di sisi HP-nya, kemudian dia di run di MIT Inventor-nya, maka di situ dia akan muncul ya data suhunya dia 32,6, data kelembapannya dia 54%. Ini ya. Ini untuk buat perubahan. Nah ini ada di apa istilahnya di web MIT Inventor. Nah ini jadi ini tampilannya ada di web yang sudah kita bikin di MIT Inventor. Nah aplikasi ini bisa kita download ini ya. Nanti ini caranya kita download dari nanti kita simpan di HP Android-nya. Ada menu build, nanti pilihnya Android APK. Nanti setelah jadi APK, setelah itu nanti diinstal di HP kita, gitu ya. Jadi yang ini tadi, ini tampilannya masih di website. Kayak yang Blink kemarin ya. Blink kemarin kan juga ada yang tampilan di website dan juga nantinya bisa menggunakan aplikasi yang ada di HP kita. Ini juga sama nanti ya, bisa melalui dari website ataukah nantinya sini aplikasinya bisa juga diakses dari HP kita. Ini file APK-nya di-download kayak gini, sehingga nanti sini itu akan bisa muncul kayak gini ya.
nanti suhu ini untuk monitoringnya, suhu kelembaban dan sebagainya dia akan muncul. Ya, kemudian yang kedua setelah kita bisa monitoring, kita juga melakukan controlling LED yang pada aplikasi MIT Application Mentor. Ya, jadi ini opsional juga. Nanti setelah kita monitoring berhasil, setelah itu nanti yang sini kita akan coba untuk melakukan kontrol LED yang ada di ESP32-nya ini. Ini kita tambah ini, jadi ada LED on off-nya, jadi nantinya kita bisa melakukan tombol on off-nya di dalam MIT Inventory ini ya. Ini mau LED-nya di off-kan, mau di on-kan sebagainya, tinggal dari MIT Inventory-nya. Ya, ini berapa setelahnya langkah-langkah atau petunjuknya. Nah, nanti sini dia tuh ada dikoneksikan ke Firebase-nya. Jadi dari desain yang ada di sisi kita, nanti dia akan langsung muncul atau dikoneksikan ke sisi Firebase-nya dia. Ini juga nanti ya di tes di HP Android kayak tadi ya. Jadi waktu di on dia menjadi hijau kayak gini, di off dia menjadi merah. Nanti dia akan langsung mengaruh ke sisi LED-nya dia. Nah, ini di Firebase juga kelihatan perbedaannya. Jadi di Firebase-nya dia ada LED 1, berarti kan dia on. LED 0, berarti dia off dan sebagainya. Jadi ini kita akan menambahkan juga bukan hanya di sisi MIT Inventor-nya, tapi juga nantinya akan kita tambahkan juga di sisi Firebase-nya dia. Kemudian nanti sini yang di sisi SP32-nya, jadi waktu kita membuat controlling ke LED ini ada berapa yang harus kita tambahkan ya. Yang pertama nanti sini kita akan menambahkan di sisi MIT Inventor-nya. Ya, jadi saya ini ya, tadi di MIT Inventor-nya ini di hardware-nya kita tambahkan satu controlling. Jadi ini kayak sensor sama aktuatornya ya. Jadi sensornya misalnya dia tuh kita kayak yang di pompa air yang di apa istilahnya di perairan, kalau dia dideteksi adanya kekeringan di lahannya, maka aktuatornya dia akan menghidupkan dari keran airnya dia. Jadi yang di satu sawah misalnya, itu misalnya dia tuh ada sensor untuk soil measure-nya untuk mengetahui kondisi dari tanahnya. Kalau dia kering, maka secara otomatis dia nanti akan menghidupkan dari motor untuk mengaliri airnya ada di sawahnya dia. Itu ada namanya sensor sama aktuatornya. Ini asumsinya dia itu. Jadi sensornya dia ada di HT11, aktuatornya dia tuh pakai LED ya. Jadi nanti dari aplikasi yang ada di HP kita. Oke, untuk yang di sini nantinya ada LED on, Firebase dan sebagainya. Ini ada pengetesan di Android-nya, ini ada on off-nya, ini ada satu dan sebagainya di Firebase-nya akan menyala sama ya. Jadi ini juga setelah kita desain di MIT Inventor-nya, kemudian nantinya di sini yang di Firebase-nya kita juga akan menambahkan ya. Jadi di Firebase-nya nanti juga ditambahkan yaitu dia LED-nya ini ya. Ya, jadi ini kemudian nanti setelah ditambah di Firebase-nya, kita juga akan menambahkan diisi SP32-nya. Ya, jadi ini SP32 yang ditambahkan semuanya. Ini untuk mengetahui perubahan yang ada di LED-nya tadi ya. Ya, ini ada DHT LED-nya. Ini kalau dia mendapatkan angka 1, maka dia ini ya, jika hanya dia 1, LED-nya dia hidup. Jika 0, dia nanti akan mati. Gitu ya. Ya, ini kalau yang di mahasiswa reguler, ini misalnya selama 3 jam praktikum misalnya mereka di lab gitu ya. Ini biasa mereka karena kelompok ya, ini cepat ya. Ini ada yang bikin di Firebase-nya, ada yang bikin yang di MIT Inventor-nya, misalnya satu kelompoknya ada 3 mahasiswa, nanti ada yang bikin di ESP32-nya, sehingga mereka bisa saling koordinasi satu sama lain gitu ya. Ini biasanya selama 3 jam pembelajaran, ini mereka udah berhasil. Terus nanti yang sini itu ada saya tambah, biasanya nanti ada buat aplikasi IoT ini kayak gini juga biasa mereka udah berhasil juga dia.
Ada ultrasonic, ada soundnya, nanti ada kategori level airnya, ada ultrasonicnya, dan sebagainya. Oke, ini ya, ini sebagai tambahan pengayaan aja untuk yang di kalian. Oke, untuk yang di sini nantinya, oke coba kita lihat tugasnya yang di sini ya. Itu tadi saya buka absensinya yang dari LJPJJ. Ini ada yang Mbak Fitro ini ya. Bentar, saya simpan dulu. Oke, kita buat 3 sampel yang di atas ini ya. Oke, ini dari Mbak Fitron ya. Nah, ini yang kemarin yang di blinknya. Ya, ini ya. Jadi dari blinknya, ini kalau di Wogwi ya. Terus terang yang di MIT tadi saya belum nyoba, saya langsung yang di Wogwi ya. Mungkin nanti bisa kalian coba yang di MIT mentornya tadi. Ini di project librariesnya nanti ya sini, yaitu dia pakai yang di linknya. Kemudian nanti sini itu untuk yang di koneksinya kayak kemarin ya, ada V1 sama V0-nya yang dipasang di blinknya, sehingga nanti sini itu akan bisa menampilkan data suhu sama kelembabannya ya. Ini yang di sel monitornya sudah muncul, ini yang ada di websitenya blinknya juga sudah muncul ya. Ini juga sudah bisa meng-on off-kan dari LED-nya. On off-nya sudah berhasil ini, Fitro. Iya, Pak. Sudah ya? Cuman Yang kemarin suhunya sudah muncul ini ya? juga connect-nya agak lama banget. Terus kayak error karena terlalu berat. Apanya? Maksudnya Wokwi-nya itu terlalu berat gitu, Pak. Kan kemarin saya pakai LCD juga, terus LCD-nya sudah saya hilangkan, itu masih error terus, Pak. Makanya sekarang ini nggak pakai LCD itu saya. Iya, jadi waktu itu kan dia karena kita pakai yang gratisan ya, jadi kelihatannya dia mulai dibatasi ya. Jadi saya juga masih ingat dulu Blink itu masih sangat bebas kita bikin aplikasi, masih bebas kita bikin device. Sekarang udah dibatasi ya, jadi satu akun dia itu hanya bisa 3 device kalau nggak salah ya. Kalau nanti di sensornya juga dibatasi, kalau nggak salah dia itu satu device nanti cuma ada 3 atau 4 sensor ya yang bisa dimasukkan ke Blink yang gratisan gitu ya. Nah nanti kalau mau lebih ya kita berbayar gitu ya. Saya sempat membayar untuk yang 10 device ya, itu sekitar 700.000 ya selama setahun gitu ya. Nah nanti ya kalau kita mau membanggakan lagi yang lebih banyak lagi ya kita bayar lagi ke platformnya di Blinknya. Ini juga sama kelihatannya di Wokwi. Ini kan juga sekarang mulai berbayar juga ya. Jadi kalau dia koneksi apa itu sesuai mau dibanyak dan sebagainya, ini dia tuh kadang agak susah untuk koneksinya ke sisi Blinknya dia. Karena sekali lagi dia itu dibatasi untuk ya di sensor yang dipasang ke bootnya dia. Nah kalau mau ini ya ini namanya simulasi ya. Jadi simulasi kan dia yang banyak yang menggunakan, banyak mau memakai, akhirnya dia itu apa istilahnya di cas dengan lebih apa itu untuk pemasukannya mereka dia. Tapi berhasil semuanya kemarin Fitro. Iya, Pak, berhasil. Berhasil ya, cuma nanti harus dikurangi ya. Ini cuma ada di HT22 sama yang di LED-nya aja ya. Iya, Pak. Jadi yang di apa istilahnya LCD dan sebagainya dihilangkan semuanya ya. Oke,
Ini kemudian yang kedua ini dari Vina, ini dari modulnya. Oke, coba kita lihat yang di ini ya, ini yang di programnya. Bentar. Ini yang dibuat oleh Mbak Vina ini ada di ini hasil praktikumnya ya. Ini juga sama ya Vina ya, DAT22 sama yang LED ya. Iya Pak. Kemudian apakah juga mengalami kendala kayak Fitro? Iya Pak, sempat di running itu 2 kali tuh gagal, kemudian saya refresh dari webnya, kemudian bisa masuk di webnya dan di HP. Nah itu ya. Jadi karena semakin ini gratisan sehingga nanti dia itu yang LED juga bisa, Vina? Sudah bisa Pak, dari LED-nya saya monitoring di website dan di HP-nya sudah saya coba, bisa dua-duanya Pak. Oke, sip. Oke, untuk yang di berikutnya kita mungkin yang kita masih ada 2 minggu lagi ya. Nanti di minggu ini kalian belajar mandiri. Nanti tadi sebagai pengayaan aja yang di MIT Inventornya. Nanti di minggu 15 sama 16-nya. Mungkin yang di minggu ke-15-nya minggu depan saya akan adakan post test ya. Jadi yang di minggu ke-15 besok saya akan adakan post test gitu ya. Kemudian untuk yang di hari ini saya akan beri project ke kalian. Silakan nanti bikin suatu aplikasi IoT menggunakan sembarang sensor ya, tapi jangan DHT22. Jadi bisa pakai Walkwi ya, bisa pakai ultrasonic ataukah nantinya pakai sensor yang lainnya. Jadi usahakan nantinya jangan DHT22 yang sudah kalian gunakan di praktikum ini, gitu ya. Oke, nanti koneksinya terserah ya. Kalau mau pilih yang Telegram, mau pilih yang Blink, mau pilih yang TeamSpeak, mau pilih platformnya pakai yang Ubidot dan sebagainya, nanti terserah dari kalian. Jadi nanti ya kalian paling nggak punya suatu gambaran, oh Pak, saya ingin ada suatu memberikan solusi di kayak pencuri, jadi deteksi pencuri. Ya misalnya dia itu agak ultrasonic, nantinya kalau dia ada jarak sekian, maka atau misalnya ada melewati di suatu area, ini berarti diindikasikan dia itu ada orang, atau dia pakai sensor PIR, atau dia pakai sensor infrared dan sebagainya dia. Nah, itu kan bisa kalian gunakan, dan dia mungkin dikasih aktuatornya, pakai LED-nya untuk memastikan itu nanti dia itu bisa terkoneksi ke sisi platformnya nanti akan kalian kontrol ya. Bisa pakai sekali lagi bisa pakai Telegram ataukah nantinya bisa pakai Blink dan lain sebagainya. Silakan yang kalian suka itu ya. Oke, itu ya untuk di tugasnya di minggu ini. Nanti di minggu depan kalian demokan ya. Jadi nanti di minggu ke-15 nanti silakan didemokan. Nanti saya akan ambil sampel. Mungkin nggak semuanya demo. Nanti akan saya ambil sampel dari kalian. Baik itu yang dari LJ, PJJ maupun yang dari PJJ sendiri, nantinya untuk menemukan hasil dari proyeknya. Nanti di minggu ke-16 nantinya untuk yang post testnya. Ini ya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Ya. Jadi ini minggu anu ya, project ya. Atau ini ya, saya balik ya. Jadi nantinya minggu depan prosesnya, minggu depan prosesnya, biar kalian ada waktu untuk mengerjakan proyeknya nanti kalian demokan di minggu ke-16 ya. Jadi nanti proyeknya selagi kalian demokan di minggu ke-16. Nanti ada proyek. Proyeknya nanti aplikasi IoT selain DHT ya, selain DHT22. Platform sembarang ya.
bisa pakai Telegram. Jadi pilih satu ya, bisa pakai Telegram, bisa pakai Blink, bisa pakai Uvidot dan sebagainya. Jadi nanti ini kalian demokan di minggu ke-16. Minggu 16 ini nanti ya berarti di Desember awal ya. Yang untuk yang kelasnya LJWJJ sudah absen semuanya ya? Saya tutup ya. Kemudian kita masuk yang kelasnya PJJ. Ini silakan absen ya. Yang dari kelasnya PJJ ini tugasnya sama ya. Untuk yang di project nanti terakhir di 2 minggu lagi ya. Baik, ada yang mau ditanyakan dari sini? Cukup? Cukup, Pak. Oh ya. Baik, demikian yang di kuliah hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.